Mahkamah Internasional baru merampungkan rapat dengar pendapat soal kebijakan Israel di wilayah-wilayah Palestina, di mana Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan opini dari Indonesia. Keputusan Mahkamah Internasional baru bakal terbit beberapa bulan ke depan dan menurut sejumlah pengamat Timur Tengah menambah tekanan pada Israel untuk mencapai solusi dua negara. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kepada 15 hakim Mahkamah Internasional, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah tindakan melanggar hukum. Israel must cease completely, unconditionally, and immediately all of its unlawful action and policies in the occupied Palestinian territory. With the continued presence of Israeli forces in the West Bank and Gaza, it is impossible to see Israeli compliance with its obligation. Indonesia adalah salah satu negara dari 50 lebih negara dan organisasi yang menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Internasional mengenai kebijakan Israel di wilayah pendudukan termasuk Yerusalem Timur. Amerika Serikat juga hadir langsung dan mendesak Mahkamah Internasional mempertimbangkan juga keamanan Israel. The court should not find that Israel is legally obligated to immediately and unconditionally withdraw from occupied territory. The court can address the questions before it within the established framework based on the Land for Peace principle and within the parameters of established principles of occupation law. Sementara Israel menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan menilai bahwa permintaan fatwa itu dilakukan sepihak. Sidang di Den Haag berlangsung tanggal 19 hingga 26 Februari, menindaklanjuti resolusi Majelis Umum nomor 77/247 yang disepakati pada Desember 2022. Sidang ini telah diminta jauh sebelum serangan Hamas dan serangan balasan Israel pada 7 Oktober tahun lalu, tapi mendapat urgensi baru dengan konflik di Gaza saat ini. Menurut analis yang juga mantan pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina, fatwa bisa mengklarifikasi status wilayah yang diduduki. Think of this. The American occupation of Japan, 8 to 10 years. The Allied occupation of Western Germany, 8 to 10 years. The American-led coalition occupation of Iraq, roughly 8 to 10 years. For an occupation to last beyond that, there has to be an increasingly convincing reason offered by the occupying power as to why the occupation continues. And if the occupying power cannot offer that reason that's consistent with international law, then the occupation would be deemed to be illegal. Sementara diplomat Indonesia yang juga pernah menjadi pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina juga kembali menekankan pentingnya solusi dua negara. Jadi dulu tahun 47 itu sudah ada usaha untuk bagaimana mengatasi masalah ini agar sudah selesai. Nah dulu kan dibikin ada two-state solution and then one authority, international authority yang handle masalah Yerusalem. Ya kan itu. Jadi supaya semua orang dari agama manapun juga bisa masuk ke Yerusalem itu. Ya gitu. Nah tapi kan dulu kan orang-orang Arab itu tidak mau menerima jalan keluar ini kan. Ya dia kemudian terjadi peperangan tahun 48, terjadi macam-macam lah ya. Penolakan saat ini justru datang dari Israel yang tak yakin dengan jaminan keamanan bila negara Palestina berdiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.